إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ucapkanlah tutur kata yang baik, niscaya Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kita semua menjadi sebuah amalan yang saleh, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita semuanya. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah orang yang sukses. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk patuh taat kepada Allah. Amma ba'd, para jamaah sekalian, di awal-awal Islam, sosok Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok yang memiliki power yang luar biasa di saat itu. Beliau sebagai sosok yang disegani, baik dari sisi keturunan, dari sisi finansial dan bisnis. Hari-hari beliau kerap kali beraktivitas di kota Makkah. Di saat beliau beraktivitas, hari itu beliau melihat sebuah pemandangan yang mengerikan. Sosok dari tokoh Makkah yang berpengaruh saat itu, yaitu Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf, lagi menyiksa dengan penyiksaan yang tidak manusiawi terhadap sosok yang bernama Bilal bin Rabah. Luar biasa penyiksaan yang tidak manusiawi. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menghampiri sang majikan yang lagi menyiksanya dengan mengatakan, "Bi'huli, jual budakmu ini ke saya." Lalu sang majikan mengatakan, "Dia ini rusak gara-gara kamu sama temanmu." Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan maksud dia adalah masuk Islam. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Saya mau membeli dia. Dia lebih berharga bagiku daripada gunung emas." Allahu Akbar. Lalu dijuallah Bilal bin Rabah oleh sang majikan dengan harga yang sangat mahal sekali. Lalu mantan majikan berkata, "Wahai Abu Bakar, kamu telah menghabiskan uangmu semuanya hanya untuk membeli orang yang hina ini." Lalu Abu Bakar menjawab, "Yang sebetulnya berada dalam kejahilan itu adalah Anda. Kenapa Anda jual budak ini dengan harga itu? Kalau Anda jual kepada saya 10 kali lipat dari harga tadi, saya akan tetap membelinya. Saya hanya mengharapkan ampunan dan pahala dari Allah semata." Lalu sang Bilal berkata, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau membeliku? Apakah engkau membeli diriku untuk agar aku menjadi budak milikmu?" Abu Bakar menjawab, "Pergilah di jalan Allah, engkau adalah hamba Allah yang mulia." Sang ayah Abu Quhafah berkata kepada sang anak, yaitu Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, duitmu kamu habiskan untuk membebaskan orang-orang lemah saja." Abu Bakar menjawab, "Tidak, mereka adalah orang-orang mulia.
saya tidak menghabiskan uang saya. Allah menurunkan ayat Al-Quran dalam kisah ini, inna sa'yakum la syatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan seterusnya sampai ayat ini berakhir. Subhanallah. Para jamaah sekalian, indah ayat ini dengan mengatakan Allah berfirman, aktivitas kalian itu beraneka ragam, macam-macam aktivitas orang. Rasulullah SAW menjelaskan, faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang pagi-pagi beraktivitas. Ada yang aktivitasnya itu menyelamatkan dia dari api neraka. Ada pula yang justru aktivitasnya itu jamaah menceburkan dirinya ke dalam neraka jahanam oleh dirinya sendiri. Inna sa'yakum lasyatta. Di ayat yang lain, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika katha. Manusia, kamu itu capek beraktivitas, lelah kalian dengan aktivitas itu. Lalu Allah menyebutkan dua tipe manusia, yang hidupnya bahagia atau hidupnya sengsara jemaah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ada tiga model manusia yang fasanuyassiruhu lil yusra. Allah berikan kemudahan menuju kemudahan dunia akhirat. Allahu Akbar. Hidupnya dikasih berbagai macam kemudahan, di dunia maupun di akhirat. Hidupnya semuanya mudah jemaah. Mau ada musibah, mau ada bencana, mau ada apapun, bagi orang yang seperti ini tak ada artinya. Musibah-musibah itu akan berlalu ibarat sebuah lalat yang hinggap di kepalanya dia. Tapi di mata orang lain, ini adalah gunung yang runtuh di hadapan mata dia. Fasanuyassiruhu lil yusra. Hidupnya indah, penuh kebahagiaan. Siapa mereka? Fa amma man a'ta wattaqa. Dialah orang yang rajin sedekah dan mengerjakan semua yang Allah perintahkan sama dia. Wattaqa, dia menjauhi semua yang dilarang. Yang ketiga, wasaddaqa bil husna, dia percaya kepada Allah, percaya dengan la ilaha illallah, percaya dengan surga. Inilah tiga kunci kebahagiaan kata para ulama. Apa itu? Sedekah dan melaksanakan semua perintah Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga adalah percayalah bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah semata. Inilah para jamaah kiat hidup sukses dan bahagia. Bilal bin Rabah, mantan seorang budak, mulai dari matahari belum terbit sampai matahari terbit dan sampai matahari terbenam kembali, disiksa 24 jam. Tapi beliau bersabar atas itu semua dan berakhir dengan sendal jepitnya saja sudah di surga, apalagi orangnya. Abu Bakar As-Siddiq dengan powernya yang luar biasa, beliau menggunakan kekayaannya untuk membantu yang lain. Beliau hamba Allah yang beribadah kepada Allah dan menjauhi semua yang dilarangnya. Para jamaah, inilah sebuah kekuatan dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, semua urusannya akan mudah. Tak ada yang sulit di mata orang yang seperti ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah,
Allah akan kasih solusi dari semua problematika dia. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ampuni semua dosa-dosa dia. Anda tahu 3 ayat ini berada di mana? 3 ayat ini berada dalam satu ayat, dalam satu surat, dan suratnya adalah surat konflik. Surat apa? Surat perceraian. Di sela-sela Allah bicara tentang kasus-kasus perceraian, hukum-hukum perceraian, Allah masukkan ayat-ayat ini di tengah-tengah itu. Apa hikmahnya? Anda bisa paham pasti. Setiap orang pasti mengalami kesulitan, tapi ventilasi dan jalan keluarnya bukan harta dan kekayaan dan power, tapi membelanjakan semua harta yang dia miliki di jalan Allah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di Al-Wabilu Sayyib, inna lis-sadaqati daf'an li anwa'in minal bala. Ketahuilah, di dalam sedekah itu ada sebuah keajaiban yang luar biasa. Apa itu? Sedekah Anda akan mencegah diri Anda dari berbagai macam bencana dan musibah. Dan ini bukan hanya dirasakan oleh orang Islam. Orang kafir pun kalau mau sedekah, dia akan terbebas dari bala dan bencana, apalagi orang Islam. Salat, ara'aita law kana fi babi ahadikum nahra. Coba fikirkan, andai di depan rumah Anda itu ada kolam renang, lalu Anda mandi di kolam renang itu setiap hari 5 kali, ayabqa min daranihi syai', apakah dosanya, kotorannya tersisa? Para sahabat menjawab, tidak. Wadzalika mathalu salawatil khams. Itulah perumpamaan salat 5 waktu, kayak orang mandi sehari 5 kali. Apalagi kita salatnya di masjid. Kullu khutwatin yaktuha ila salah. Langkah pertama yang dia langkahkan itu menghapus dosa, dan langkah yang kedua mengangkat derajat dia, kemuliaan dia di sisi Allah. Belum wudunya yang sebelumnya, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza wajabat lahul jannah. Siapa yang wudu seperti wuduku ini, dia layak masuk surga. Jamaah, puasa, as-saumu junnah, puasa itu ibarat benteng, baju besi kalau orang berperang, akan melindungi dia dari berbagai macam kejahatan dan keburukan. Haji, begitulah semua ketaatan kepada Allah. Dialah orang yang bahagia. Tapi kebalikannya jamaah, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang bakhil, tidak mau sedekah, tidak mau melakukan ketaatan dia kepada Allah, dan tidak mau meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, maka lihat bahasa Al-Quran, sanuyassiruhu lil usra, kami mudahkan dia menuju kesulitan. Lihat bahasa Al-Quran, kami mudahkan dia menuju kebinasaan dan kesulitan. Jemaah, lihat, orang bakhil binasa. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Ketika Allah berfirman, siapa yang menjauhkan dirinya dari kebakhilan, maka dialah orang bahagia. Berarti orang yang bakhil tidak mau membantu orang lain, berarti dia orang yang binasa hidupnya. Jemaah, ditambah lagi dia dengan tidak ada kelihatan ketaatan dia kepada Allah, kemaksiatan berada di sekitar dia. Ini miara api di dalam dirinya. As-sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'u an-nara. Sedekah itu akan memadamkan api dosa Anda sebagaimana air itu memadamkan api. Begitulah semua ketaatan. Mereka yang jauh dari Allah akan berada dalam kesesaraan.
Indah ayat ini, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kalau Anda sudah seperti ini, nggak peduli dengan apa yang Allah perintahkan kepada Anda, ma yughni anhu maluhu idza taradda. Hartanya dia tidak akan manfaat idza taradda. Lihat bahasa kehinaan. Taradda ini apa artinya? Kalau dia sudah balik ke tanah, penghinaan jemaah. Nggak manfaat harta Anda. Lihat ketika surat Al-Lahab itu turun, yasla naran dzata lahab. Abu Lahab akan masuk neraka. Hartanya dia, kekayaan dia nggak manfaat. Dengan sombongnya dia datang menemui Rasulullah SAW. Istrinya Ummu Jamil, marah dia dengan turunnya ayat itu. Dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lagi duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dia datang dengan membawa batu besar menghadap Rasulullah SAW. Lalu Ummu Jamil bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, mana temanmu yang mengatakan saya dan suami saya bakal masuk neraka? Harta saya tidak bisa bermanfaat apapun. Ketahuilah, saya orang paling kaya dan saya orang paling punya kekuasaan tinggi. Kalau saya ketemu sama Muhammad, saya lempar batu gede ke kepalanya dia." Abu Bakar bingung. Setelah dia pergi, "Ya Rasulullah, dia berhenti di depan kamu." Rasulullah tersenyum, "Ya, malaikat menghalangi pandangan dia dari diriku." Ya akhi, menderita hidupnya. Abu Lahab mati dalam kondisi penyakit yang menjijikkan. Seluruh anggota tubuhnya mengelupas dari kulit sampai dagingnya. Abu Jahal dibunuh oleh anak kecil usia SMP. Dihina habis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena pengingkaran dia kepada Allah. Para jamaah sekalian, kita pasti mengharapkan namanya kebahagiaan. Inilah kunci bahagia. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ada seorang badui itu orang pedalaman, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, apakah benar kita diperintahkan untuk salat sehari 5 kali?" Rasulullah menjawab, "Iya, benar." "Apakah benar kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat dari harta kita?" "Iya, benar." "Apakah benar kita disuruh berpuasa 1 bulan dalam 1 tahun?" "Iya, benar." Saat itu haji belum disyariatkan. Lalu si badui ini pergi. Sambil ngomong begini, "Wallahi la azidanna ala dzalik." Demi Allah, saya tidak mau nambah lebih dari itu. Pergi dia. Namanya orang pedalaman, dia begitu wataknya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau menjawab dengan akhlaknya yang luar biasa. Sambil melihat kepada wajah para sahabat, "Kalau kalian ingin melihat penghuni surga, lihatlah profil laki-laki yang barusan ini. Itu penghuni surga modelnya kayak gitu." Simple jamaah ya. Subhanallah. Apalagi kita tambahi dengan amalan sunnah, dengan prinsip kita hidup jangan ganggu orang, jangan menyakiti orang. Justru jadilah Abu Bakar Siddiq kecil. Bantulah orang, jangan sakiti orang. Sabar,
atas keburukan orang lain. Dunia menjadi milik kita, jamaah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma hdi wulata umurina ila ma fihi salahul islami wal muslimin, Allahumma hdi wulata umurina ila siratil mustaqim, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi nabiyyuka wa rasuluk wa na'udzubika mimma 'adza bihi nabiyyuka wa rasuluk. Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar, Allahumma inna na'udzubika minan nar, Allahumma inna na'udzubika minan nar, Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.